Om Om Swastiastu, Swastiastu. selamat sore. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari teman-teman. Dan juga terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak sehingga pada kesempatan ini kami dua mempresentasikan materi kami tentang prinsip modalitas. Next. Eh, Sebelumnya sebelum mempresentasi kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama lengkap saya Maria Samur dengan NIM 202403030003. Baik, ini teman saya Fendri. Nama saya Yulianus Fendri Syukur dengan NIM 2024 0303 007. Terima kasih. Next. Baik, yang pertama, mobilitas prinsip adalah salah satu prinsip dalam teori Cognitive Learn yang menjelaskan cara penyampaian informasi secara efektif dalam pembelajaran multimodal. Prinsip ini menyatakan bahwa pembelajaran lebih efektif jika informasi disajikan secara verbal melalui audio atau narasi yang dibandingkan dengan teks tertulis yang ditampilkan bersama dengan elemen visual atau gambar atau diagram. Mobilitas prinsip adalah salah satu prinsip dalam teori pembelajaran multimedia yang dikembangkan oleh Mayer. Prinsip ini dinyatakan bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika informasi disajikan secara verbal melalui media audio atau narasi dibandingkan teks tertulis, terutama saat disertai elemen visual. Yang pertama, mobilitas prinsip. Prinsip mobilitas, orang belajar lebih dalam dari gambar dan kata-kata yang diucapkan daripada dari gambar dan kata-kata yang dicetak. Contoh, versi animasi dengan narasi terdiri dari animasi yang dinarasikan tentang bagaimana badai petir di kembang. Sedangkan versi animasi dengan teks di layar terdiri dari animasi yang sama dengan kata-kata dari narasi yang tercetak di bagian bawah layar atau keterangan. Yang kedua, alasan teoritis. Dalam versi anemia dengan teks di layar, baik gambar maupun kata-kata memasuki sistem kognitif melalui mata, sehingga menyebabkan kelebihan badan pada sistem visual. Dalam versi animasi dengan narasi, kata-kata atau kata-kata atau tidak. Yang ketiga, prinsip. Dalam 17 dari 17 tes, orang menunjukkan hasil yang lebih baik, lebih lebih dalam teks transfer, pemecahan masalah ketika animasi atau serangkaian. Grafik disertai dengan narasi daripada teks di layar, ukuran efek rata-rata adalah 1/4. Yang keempat, kondisi batas. Prinsip mobilitas dapat diterapkan secara khusus ketika materinya kompleks, penyajian cepat, dan peserta didik sudah terbiasa dengan kata-katanya. Sebaliknya, kata-kata yang dicetak mungkin tepat digunakan ketika pelajaran, mencakup kata-kata, simbol-simbol teknis, dan ketika peserta didik buka penutur asli atau memiliki gangguan pendengaran. Yang kedua, pendengaran prinsip mobilitas. Apa yang dimaksud dengan mobilitas tidak dimuat? Next. Dua teknik yang berguna untuk mengelola proses kognitif inisial adalah segmentasi dan para pelatihan. Mengeksplorasi situasi yang sedikit berbeda yang melibat kelebihan beban esensial.
yaitu ketika kata-kata dan gambar disajikan secara visual dan sangat kompleks sehingga saluran visual kelebihan beban oleh pemrosesan esensial teknik yang berguna untuk mengolah. Proses kognitif esensial adalah mobilitas tanpa penguatan, menyajikan kata-kata sebagai narasi dan bukan sebagai teks di layar. Sebagai contohnya, misalnya peserta didik disajikan dengan animasi yang menggambarkan langkah-langkah dalam pembentukan petir beserta teks di bagian bawah layar yang menjelaskan langkah-langkah tersebut dengan kata-kata menunjukkan bingkai yang dipilih dari animasi petir bersama dengan teks cetak. Yang sesuai disajikan di bagian bawah layar yang saya sebut sebagai animasi, yaitu dengan teks ini adalah contoh dari seksion 4 jika peserta didik tidak memiliki kapasitas kognitif yang cukup untuk melakukan semua pemrosesan penting yang diperlukan dalam saluran visual. Dalam hal ini, peserta didik membaca kata-kata dengan mata mereka dan harus melihat animasi dengan mata mereka sehingga saluran visual dapat menjadi kelebihan beban. Apa yang dapat dilakukan untuk mengelola prosesan penting yang diperlukan? Dalam situasi ini, salah satu saran yang awalnya diusulkan oleh ketika kata-kata dalam pembelajaran multimedia disajikan dalam bentuk teks lisan dan bukan dalam bentuk teks cetak. Dengan demikian, untuk animasi petir, kata-kata dapat disajikan sebagai narasi. Singkatnya, mobilitas of leading terjadi ketika kata-kata yang tercetak dalam pembelajaran multimedia seperti teks diubah menjadi kata-kata yang diucapkan atau seperti narasi, sehingga mengubah kue yang disajikan. Next. Ini sudah. Mobilitas tidak penting. Kaus untuk mempresi pendekatan yang penting paling penting. Pembelajaran multimedia dalam kasus animasi disampaikan kepada pembelajar dan gambar disampaikan kepada pembelajar. Sekali lagi, kata-kata dan gambar sama untuk kedua presentasi multimedia tersebut karena informasi yang sama disampaikan kepada pembelajar. Prinsip
verbal atau visual, yaitu tetapi modalitas kata-kata tidak menjadi masalah karena mereka memiliki nilai informasi yang sama ketika diekspresikan dalam bentuk ucapan seperti hal yang ketika diekspresikan dalam bentuk teks tercetak. Oleh karena itu, hipotesis penyampaian informasi memprediksi bahwa peserta didik yang menerima pembelajaran multimedia dengan kata-kata yang disajikan sebagai teks di layar atau melakukan hal yang sama pada teks retensis dan transfer dalam peserta didik yang menerima pembelajaran yang sama dengan kata-kata yang disajikan dalam bentuk narasi. Mobilitas itu penting. Alasan untuk mengekspresikan Mengekspresi. mengekspresikan kata-kata sebagai narasi ketimbang sebagai teks di layar. Apa yang salah dengan hipotesis penyimpanan informasi? Hipotesis ini didasarkan pada konsepsi yang ditinggal zaman tentang pembelajaran sebagai transmisi informasi, di mana pembelajaran melibatkan pengambilan informasi yang disajikan dalam menempatkan di dalam ingatan seseorang. Desainer multimedia adalah menyajikan informasi kepada pembelajar, meskipun pandangan ini tampaknya konsisten dengan akal sehat. Pandangan ini bertentangan dengan pemahaman kita saat ini tentang bagaimana pikiran manusia bekerja secara khusus. Pandangan ini bertentangan dengan apa yang kita ketahui tentang pemrosesan saluran ganda seperti yang disajikan dalam teori kognitif. Multimedia ini penting didasarkan pada hipotesis saluran ganda. Manusia memiliki dua saluran pemrosesan informasi yang terpisah, satu untuk pemrosesan visual atau gambar dan satu lagi untuk pemrosesan pendengaran atau lisan. Ketika kata-kata disajikan dalam bentuk narasi, saluran pendengaran atau verbal dapat digunakan untuk pemrosesan kata-kata, yaitu narasi, dan saluran visual atau gambar dapat digunakan untuk pemrosesan gambar, yaitu animasi. Dengan cara ini, beban seimbang antara dua saluran sehingga tidak ada yang dilebihkan beban, di mana gambar masuk melalui mata dan diproses di saluran visual atau gambar. Sementara kata-kata yang diucapkan masuk melalui telinga atau disebut diproses di saluran pendengaran atau verbal. Sebaliknya, ketika kata-kata disajikan sebagai teks di layar, saluran visual atau gambar digunakan setidaknya pada awalnya untuk pemrosesan kata-kata, yaitu teks di layar, dan saluran visual atau gambar digunakan untuk pemrosesan gambar, yaitu animasi. Pada saat yang sama, saluran pendengaran atau verbal tidak banyak digunakan. Di mana gambar dan kata-kata yang tercetak harus masuk dalam pemrosesan informasi pembelajar melalui mata dan pada awalnya dipresentasikan sebagai gambar dalam memori kerja. Dengan demikian, keduanya bersaing untuk mendapatkan sumber daya di dalam saluran visual.
Menurut teori kognitif pembelajaran multimedia, proses yang diperlukan untuk pembelajaran yang bermakna tidak dapat sepenuhnya dilakukan ketika saluran visual. Yang berikutnya, memahami efek mobilitas. Istilah efek modalitas untuk merujuk pada gagasan bawah. Kapasitas kognitif yang efektif dapat ditingkatkan jika memori kerja pendengaran dan visual dapat digunakan untuk pemrosesan pesan multimedia yang masuk. Singkatnya, ukuran efektif dan memori kerja dapat ditingkatkan dengan menyajikan informasi dalam bentuk campuran atau mode pendengaran dan visual daripada mode fungsi, daripada mode tinggal, efek daripada mode tunggal, efek modalitas merupakan contoh dari perhatian yang terbagi sebuah kelas yang lebih luas dari situasi pembelajaran multimedia, di mana perhatian visual harus dialokasikan untuk materi bergambar dan verbal. Sebaliknya, saya menggunakan istilah efek mobilitas dalam pengertian yang lebih terbatas untuk merujuk hanya pada situasi di mana menyajikan gambar dan teks lisan. Misalnya, animasi dan narasi lebih efektif daripada penyajian gambar dan teks cetak. Misalnya, animasi dan teks di layar. Ide teoritis berdasarkan yang mendasari efek mobilitas adalah pemrosesan dua saluran ide bahwa ada saluran terpisah untuk memproses materi yang disajikan secara visual dan materi yang disajikan secara auditori. Bagi yang keduanya, penelitian tentang prinsip modalitas, di mana prediksi siswa yang menerima pembelajaran multimedia akan lebih baik dalam tes transfer. Pemecahan masalah ketika kata-kata disajikan sebagai teks lisan daripada teks cetak. Bukti ini mengenai prinsip modalitas penunjukan sumber, isi, format, dan ukuran efek untuk 17 teks eksperimental. Prinsip modalitas di mana kami membandingkan kinerja tes transfer pemecahan masalah siswa yang belajar dengan grafik dan narasi dengan kinerja siswa yang belajar dengan grafik dan teks di layar. Dalam penelitian kami, pelajaran multimedia bergerak cepat dan kata-kata yang digunakan dimasukkan untuk menjadi akrab bagi siswa. Dalam semua kasus, next. Orang dewasa menunjukkan kinerja yang lebih baik pada tes transfer berikutnya. Jika mereka menerima komentar tentang bagian-bagian sistem, bahkan bakar yang mereka lihat dalam bentuk kata-kata yang diucapkan daripada kata-kata yang dicetak. Sampai 14. Didasarkan pada permainan ilmu lingkungan yang disajikan pada komputer desktop atau dalam realitas virtual. Sebagai bagian dari permainan tuto di layar, Herman de Boek menjelaskan cara kerja pertumbuhan tanaman melalui serangkaian animasi yang bergerak cepat. Dalam setiap 9 pertandingan, para siswa menunjukkan hasil yang lebih baik dan tes transfer berikutnya jika animasi disertai dengan teks lisan daripada teks cetak. Dalam simulasi interaktif lainnya, tutor di layar Dr. Randus P. menjelaskan next. Menjelaskan dalam 2 eksperimen. Yang pertama itu siswa sekolah menengah yang menerima pelajaran sains multimedia dengan menggunakan ilustrasi dan narasi menunjukkan hasil yang lebih baik dalam tes transfer dibandingkan dengan siswa yang menerima ilustrasi dengan tes di layar.
Ukuran efek yang besar dalam studi lapangan ini menunjukkan bahwa efek modalitas tidak terbatas pada lingkungan laboratorium. Namun, pada percobaan kedua, siswa sedangkan yang lebih lambat tidak secara keseluruhan. Berbagai situasi pembelajaran terdapat dukungan yang kuat dan konsisten terhadap prinsip modalitas dengan ukuran efek rata-rata uh, 1,2 next pada uh, pada orang-orang mendapatkan nilai yang lebih baik pada tes transfer setelah pembelajaran menggunakan grafik dan narasi dibandingkan dengan grafik-grafik dan teks cetak. Temuan ini sangat mendukung prinsip modalitas. Orang belajar lebih dalam dari pesan multimedia ketika kata-kata disajikan sebagai teks lisan daripada teks cetak. Next. Yang pertama itu bukti terkait mengenai prinsip modalitas. Meskipun penelitian di laboratorium kami telah menghasilkan dukungan yang konsisten terhadap prinsip modalitas, perlu ditanyakan apakah penelitian lain telah menemukan hasil yang serupa. Merangkum penelitian yang patut dicontoh terkait prinsip modalitas, membandingkan kinerja transfer, pemecahan masalah siswa yang belajar dan grafik, dan narasi dengan kinerja siswa yang belajar dengan grafik dan teks di layar. Semua penelitian yang dilaporkan melibatkan lingkungan berbasis komputer. Sebaliknya, 9 baris pertama merangkum hasil serupa melibatkan lingkungan berbasis kertas, membandingkan diagram yang berisi teks tercetak dengan diagram dipasangkan dengan ucapan yang direkam. Next. Ketika bahan sebagian besar terdiri dari daftar elemen yang tersolasi, dengan demikian syarat batas yang penting untuk efek modalitas adalah bahwa efek modalitas berlaku paling kuat ketika materi membutuhkan pembentukan model mental daripada yang hanya menghafal elemen-elemen yang tersolasi. eh, Merangkum 3 eksperimen yang dilakukan oleh Zhuang, Kandel, dan Schweller 1997 di mana siswa sekolah dasar belajar memecahkan masalah geometri dengan melihat presentasi berbasis komputer yang berisi soal-soal yang dikerjakan bersama dengan komentar tercetak atau komentar lisan. Siswa menunjukkan hasil yang lebih baik pada komentar tercetak atau komentar lisan. Siswa menunjukkan hasil yang lebih baik pada cetak, namun tampaknya eh, apa batasan penting dari teks lisan adalah bahwa siswa mungkin perlu terlibat dalam pencarian visual, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa grafik-grafik dengan generasi kemungkinan besar akan lebih efektif daripada grafik dengan teks di layar dalam situasi di mana kebutuhan akan pencairan visual diminimalkan, seperti ketika grafik sederhana atau bagian yang relevan disorot saat komentar yang sesuai diucapkan. Penelitian ini patut dicatat karena menunjukkan syarat batas yang penting untuk prinsip modalitas, yaitu prinsip modalitas ini tidak perlu untuk situasi di mana peserta didik mengalami kesulitan dalam mengidentifikasikan bagian mana dari grafik yang next. Ketika bahan sebagian besar terdiri dari daftar tersolasi, dengan demikian syarat batas yang penting untuk efek modalitas adalah bahwa efek modalitas berlaku paling kuat ketika materi membutuhkan pembentukan model mental daripada hanya menghafal elemen-elemen yang terisolasi. Merangkum 3 eksperimen yang dilakukan oleh Zhuang, Kandel, Wheeler 1997 di mana siswa sekolah dasar pembelajaran memecahkan masalah geometri dengan melihat di mana siswa berpresentasi terbasis komputer yang berisi soal-soal yang dikerjakan bersama dengan komentar tercetak atau komentar lisan. Siswa menunjukkan hasil yang lebih baik daripada tes transfer berikutnya.
Jika mereka belajar dengan komentar lisan daripada komentar cetak, namun tampaknya batas penting dari teks lisan adalah bahwa siswa mungkin perlu terlibat dalam pencairan visual. Next. Tambah lingkungan pelatihan di dunia nyata. Baris ke 11 Situasi Bang. Merangkum sebuah penelitian oleh Simon Thompson dan eh, Chris Close. Merangkum di mana sebuah para mahasiswa penelitian belajar tentang pembentukan petir dan eh, eh, pedagogis eh, di layar yang menjelaskan bahwa di mana animasi dengan kata-kata yang diucapkan atau kata-kata yang dicetak secara konsisten dengan penelitian sebelumnya tentang pembelajaran petir oleh Mayer dan Moreno 1998 dan Moreno dan Mayer 1999 B para siswa akan judul next bahkan judul merangkum sebuah penelitian di mana Tabers, Martens dan Van Marenborg 2004 meminta mahasiswa untuk mempelajari pelajaran serangkaian diagram dengan komentar yang diucapkan atau komentar yang dicetak. Next. Secara keseluruhan, prinsip modalitas telah menjadi fokus dari lusinan eksperimen yang telah dipublikasikan, dimulai dengan penting. Ada juga bukti bahwa grafik-grafik dan teks layar menciptakan beban kognitif yang lebih besar selama pembelajaran dibandingkan dengan grafik dengan narasi secara konsisten dengan banyaknya bukti yang dirangkum dan 3 tinjauan terbaru untuk menemukan dukungan kuat untuk prinsip modalitas. Sebagai contohnya, Love dan Swiller 2005 halaman 147 mengulas bukti yang mendokumentasikan pentingnya mode presentasi, eh, khususnya efek modalitas yang terjadi ketika informasi yang disajikan dalam metode campuran atau sebagian visual dan sebagian auditory lebih efektif dibandingkan yang pertama itu mengenai kompleksitas. Tyndall Ford, Candler dan Swiller 1997 memberikan beberapa bukti awal bahwa prinsip modalitas lebih lemah untuk materi yang memiliki tingkat kerumitan yang rendah dibandingkan dengan materi yang memiliki tingkat kerumitan yang tinggi, di mana materi kompleks tentang dan grafik yang dicetak dapat membebani seluruh visual, sehingga prinsip modalitas akan sangat membantu. Namun, ketika materi sederhana memungkinkan tidak perlu membebaskan kapasitas kognitif. Demikian pula, meta-analisis Gaines 2005 tentang efek modalitas menunjukkan bahwa efek daripada yang kompleksitas rendah. Next. Selain itu, dalam beberapa kasus, prinsip modalitas menjadi lebih kuat ketika sebagian yang relevan dari grafik disorot atau Zheng Kender dan Swiller 1997. Sebagai contoh, Zheng Kender dan Swiller 1997 menemukan bahwa teks yang diucapkan lebih efektif daripada teks yang dicetak ketika bagian yang relevan dari grafik disorot atau dengan berkedip. Namun tidak demikian uh, hanyalah uh, naskah audio yang bersifat sekilas, sehingga ketika grafik sulit untuk diproses, peserta didik mungkin tidak dapat mengidentifikasikan sebagian yang sesuai dari grafik sebelum segmen berikutnya dari naskah yang disajikan. Next. Yang kedua, mengenai kecepatan. Tabers, Martens, dan Van Moribor
2004 memberikan bukti awal bahwa prinsip modalitas tidak perlu berlaku ketika pelajaran berlangsung lambat atau di bawah kendali siswa. Untuk memahami temuan ini, pertimbangkan apa yang terjadi dalam sistem kognitif pembelajaran ketika pembelajaran memiliki waktu yang cukup untuk memproses grafik dengan teks seperti kemampuan untuk menjeda animasi atau kemampuan untuk mengontrol kecepatan slide. Dalam hal ini, peserta didik dapat menggunakan sebuah waktu yang dibutuhkan untuk membaca teks dan melihat bagian yang sesuai dari grafik. Next. Analisis ini membantu menjelaskan satu-satunya studi dalam literatur yang telah ditinjau oleh rekan sejawat di mana menggunakan grafik dengan kata-kata tercetak menghasilkan kinerja transfer yang lebih buruk daripada menggunakan grafik dengan kata-kata yang diucapkan atau tak uh, uh, DKK 2004 Tabers dan rekan-rekannya uh, menafsirkan hasil ini sebagai bentangan dengan apa yang diprediksi oleh teori bahkan kognitif pembelajaran multimedia dari Mayer. Namun, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan syarat batas untuk prinsip modalitas konsisten dengan prediksi kedua teori tersebut. Next. Yang ketiga juga terkait dengan keakraban siswa, di mana siswa kecenderung lebih diuntungkan dengan prinsip modalitas ketika mereka terbiasa dengan kata-kata daripada kata-kata uh, Tiga kata-kata uh, tidak terbiasa dengan kata-kata daripada mereka di mana kata-kata tersebut tidak dikenal atau Harscam, Mayer, Serre, dan Jasma 2007. Semua siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi mungkin lebih mampu memproses kata-kata yang diucapkan tanpa perlu merujukkan kembali. Kondisi batas untuk prinsip modalitas ini menunjukkan bahwa peringatan penting mengenai prinsip-prinsip desain instruksional dengan prinsip-prinsip desain seperti prinsip modalitas bukanlah hukum yang tidak dapat diubah yang harus diterapkan dalam semua situasi. Sebaliknya, prinsip-prinsip tersebut harus digunakan dengan cara-cara konsisten dengan teori terbasis penelitian tentang bagaimana orang belajar dari kata-kata dan gambar seperti teori kognitif pembelajaran multimedia. Next. Implikasi dari prinsip modalitas. Implikasi ini untuk pembelajaran multimedia dalam 17 tes terpisah. Kami memulai dengan grafik narasi ringkas yang memberikan pembelajaran ilmiah dan menemukan bahwa pembelajaran terganggu ketika kami mengganti teks di layar uh, dengan narasi sebagai prinsip modalitas atau mengganti teks di layar dengan narasi mengurangi pembelajaran multimedia. Next. Implikasi untuk instruksi multimedia, prinsip modalitas menunjukkan prinsip desain yang penting ketika membuat presentasi multimedia yang terdiri dari animasi dan kata-kata. Uh, untuk menampilkan kata-kata tersebut sebagai narasi, bukan sebagai teks di layar, penting juga untuk dicatat bahwa prinsip desain ini telah didemonstrasikan terutama dalam situasi di mana narasi animasi berisi materi yang kompleks dan berjalan dengan cepat tanpa kendali peserta didik terhadap presentasi. Next. Ketika pelajaran berisi kata-kata dan simbol yang sulit diucapkan, oleh karena itu, efek modalitas tidak boleh digunakan untuk membenarkan resep umum untuk tidak pernah menampilkan teks cetak
dan grafik secara bersamaan. Sebaliknya, keputusan desain multimedia harus didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana orang memproses informasi seperti teori kognitif, pembelajaran multimedia, bahkan pada seperangkat aturan yang dibukti atau diikuti secara membabi buta. Next. Uh, Sekian terima kasih. Baik teman-teman, itu saja diskusi apa presentasi dari kami. Mungkin Kami ada tanggapan atau sanggahan dari teman-teman. Kami mempersilakan waktu dan kesempatannya. kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Kasih.